Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Astagfirullahalazim, Bang Regar, Bang Regar. Kalau buang air kecil itu jangan sembarangan, jadinya kayak gini kan? Iya Pak Ustadz, aku pun gak nyangka bakal kayak gini jadinya. Pantas ya Ustadz, badanku pegal-pegal semua, sakit-sakit, berat pundakku Ustadz. Kupikir karena banyak kerjaan. Nggak taunya ada makhluk halus yang nempel di tubuhku. Aduh, aku pun nggak nyangka kali Ustadz. Nah, sekarang kan Bang Regar sudah selesai saya ruqyah, maka jin itu tidak berani lagi nempel di tubuh Bang Regar. Tapi ada satu syarat yang perlu Bang Regar turuti. Bang Regar harus rajin melaksanakan sholat dan perintah-perintah Allah lainnya. Karena jin dan makhluk halus itu akan mudah menempel di tubuh kita jika kita tidak punya iman dan ketakwaan. Alamak. Iya Ustadz. Tapi ini beneran udah nggak ada lagi di tubuhku kan? Beneran kan? Soalnya aku nggak bisa ngelihat Ustadz. Cuman Ustadz yang bisa ngelihat dia. Aku ya Ustadz, kalau sama manusia besar badannya bisa kulipat 4. Tapi kalau yang kasat mata kayak gini, aku agak ngiri juga Ustadz. Nggak berlaku tato aku ini. Tenang aja Bang Regar, insya Allah dia benar-benar sudah pergi. Tapi harus kita pahami Bang Regar, kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata. Maka dari itu kita harus saling menghormati. Jangan sampai kita mengganggu kehidupan makhluk tersebut jika kita tidak ingin diganggu. Iya Ustadz, iya. Tapi ngomong-ngomong, Ustadz jam berapa pulang ke rumah? Masih ada trauma aku Ustadz. Takut aku pulang sendiri walaupun siang bolong kayak gini. Bareng kita ya Ustadz, biar nanti aku antar Ustadz sampai ke rumah. Biasanya saya pulang setelah sholat Isya karena saya masih banyak kegiatan di sini. Saya akan sholat berjamaah, iktikaf, zikir, dan banyak kegiatan saya yang lainnya. Alamak, kalau siap Isya kelaparan aku di sini. Ya udahlah Ustadz kalau gitu, aku pulang duluan aja ya. Makasih banyak Ustadz, doain aku aman sampai rumah ya Ustadz. Ya, sama-sama Bang Regar. Misi Ustadz. Astagfirullahaladzim. akhir-akhir ini saya lihat ya Bu Atun, angin tempat kita ini kenceng banget ya. Iya Is, kayaknya ini perubahan cuaca deh. Bu Atun, ternyata Bang Regar itu penakut juga ya. Katanya dia preman. Ya gimana nggak takut Is, yang nempel sama dia itu kan bukan cewek cantik. Hantu loh Is, hantu. Saya mah kalau ditempeli hantu juga takut Is. Tapi preman paling jago di kampung kita. Masa sama hantu aja takut sih Bu Atun? Tapi ngomong-ngomong gimana nasib Bang Regar itu sekarang? Saya dengar-dengar kemarin dari Bu Romla ya Bu Atun, si Regar itu jadi trauma. Emang udah bawa ke dukun? Saya kurang tahu sih Bu Atun. Lagian Bang Regar itu ya pipis sembarangan. Gak tahu ya di kampung kita ini masih banyak hal mistisnya. Iya itu kebiasaan laki-laki itu. Kalau pipis sembarangan di semak-semak bukan di tempatnya. Padahal udah disediain WC. Masa di semak-semak? Udahlah ya Bu Atun, saya mau pulang dulu nih. Buru-buru aman Is. Bergosip dulu lah kita. Ini makanan saya juga belum habis. Ya bukan apa-apa ya Bu Atun ya. Suami saya kan lagi cuti kerja. Kalau saya lama-lama nggak di rumah nanti kesepian dong suami saya. Ya tadi saya cuma pamit pergi beli minyak tempat waceng. Udah dulu ya. Alah, mentang-mentang suaminya cuti, pengen banget buru-buru pulang. Ya iyalah Bu Atun. Suami mana sih yang mau lama-lama jauh sama istrinya? Kalau ada berarti itu suaminya udah nggak sayang lagi sama istrinya. Atau enggak ada yang lain. Udah dulu ya Bu Atun, saya pulang dulu. Iya Is. Kalau ada berarti itu suaminya udah gak sayang lagi sama istrinya. Atau enggak ada yang lain.
Ada yang lain. Bapak Jamal kok betah ya jauh-jauhan sama saya? Bahkan weekend pun jarang di rumah. Kok perasaan saya jadi nggak enak ya? Ah, udah. Gara-gara si Isna ini. Bianca, ini kamu aku pinjamin satu alat pancingnya, jangan rusak ya. Iya. Tapi kok alat pancing kamu bisa banyak sih? Ini punya bapak aku yang dua, yang satu itu punya aku. Nih, ini punya aku bapak aku yang besar pancingnya nih, bisa buat nangkap ikan paus. Oh, lumba-lumba bisa nggak? Apalagi lumba-lumba, gampang. Tapi ngomong-ngomong sebanyak ini alat pancing kamu, bapak kamu nggak marah, nanti dia nyariin. Bapak aku nggak mungkin marah. Aku kan anak kesayangannya bapak aku. Oh ya Bianca, kita bagusnya mancing di mana? Di mana ya? Aku juga nggak tahu. Orang aku baru pertama kali ikut mancing. Gimana kalau kita mancingnya di kolam Pak Adam aja? Ih jangan, aku nggak berani. Pak Adam itu pemarah, nanti kita dilempar pakai batu. Di sungai aja gimana? Oh ya udah nggak apa-apa, di sungai aja. Udah, ayo kita mancing ke sungai. Ayo. Acie, kalian berdua udah baikan ya? Kamar. Lagian siapa yang berantem? Ya siapa lagi? Ya kalian berdua lah. Kan kemarin kalian berantem. Namanya juga teman biasa aja kok berantem. Mama sama bapak aku aja yang suami istri sering berantem. Ngomong-ngomong, kalian berdua ini mau kemana, woi? Ini kamar, kami mau pergi mancing. Kamu mau ikut nggak? Ya, aku nggak bisa, woi. Soalnya aku harus bantu nenek nyari kayu bakar. Nih, aku udah bawa goloknya. Ya, sayang banget, Komar. Padahal seru loh Komar kalau kamu ikut mancing. Jamal alat pancingnya ada 3. Terus nanti kita bisa lomba siapa paling banyak dapat ikan. Duh, kayak gimana ya, woi? Nanti nenek kasihan sendirian aja nyari kayu bakar. Soalnya kalau nggak ada kayu bakar nanti ke kami nggak bisa masak. Aku harus bantuin nenek. Gimana kalau kita bantuin Komar nyari kayu bakar Jamal? Habis itu nanti Komar ikut mancing sama kita. Gimana? Wah, aku setuju tuh. Iya, Komar, nanti aku pinjamin kamu satu alat pancingnya. Aku juga dipinjemin sama Jamal. Ya udah deh, kalau kalian maksa, ayo kita nyari kayu bakar dulu. Habis itu pergi mancing. Nyari kayu bakarnya di mana? Sebelah sana di kebun karetnya Bu Wati. Ya udah, ayo Jamal kita bantuin Komar. Ayo. Ayo. Katanya mau bantuin, tetapi cuman duduk-duduk aja di sana. Ini sama aja aku sendiri ngambil kayu bakar. Iya loh. Aku cuman bantu ngeliatin aja, bukan bantu nyari. Kalau nyari kalian berdua aja. Aku mau mancing, bukan mau nyari kayu bakar ini. Ini pancing aku udah siap nih. Kalau tahu kayak gini, mending aku sendiri aja yang ngambil. Nggak usah kamu ikut ke sini, Jamal. Jamal, bantuin nyari kayu bakarnya biar cepat selesainya. Katanya mau pergi mancing. Enggak, aku capek. Kalau gitu, mending kita biarin aja si Jamal memancing sendirian, Bianca. Sana ke kamu pergi mancing aja sendiri. Biar aku sama Bianca ngambil kayu bakar. Komar, kamu kok ngehasut Bianca kayak gitu sih? Iya, ini aku bantu nyari kayu bakar. Sebelah mana? Nah, kayak gitu dong. Dari tadi kayak ini dipaksa dulu baru mau.
Aku capek nyari kayu, disuruh nyari kayu, aku mau mancing. Gini nih kerjaan tiap hari nggak ada habis-habisnya. Anak bukannya bantuin emaknya, malah pergi main aja terus. Kalau ada berarti itu suaminya udah nggak sayang lagi sama istrinya atau enggak ada yang lain. Kok aku jadi kepikiran ya sama kata-kata Isna tadi? Apa jangan-jangan bapaknya si Jamal? Nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti itu cuma pikiran jahatku aja itu. Kalau emang bapaknya si Jamal kayak gitu, pasti dia udah dari dulu. Tapi buktinya dia masih setia kok sama aku. Tapi kalau dipikir-pikir, bener juga ya omongan Isna. Kalau suami nggak betah di rumah, jangan-jangan udah nggak sayang. Mana ya? Kok aku jadi curiga ya sama bapaknya Jamal? Gimana ini ya? Padahal hari ini hari libur loh. Tapi dia nggak di rumah. Apa aku cek HP-nya aja ya? Atau aku lihat ke kantornya? Jangan-jangan teman kantornya. Assalamualaikum, Bu Atun. Ih, siapa lah itu bikin kaget? Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Atun. Bu Jenab, saya pikir siapa? Ini Bu Atun, saya mau ngembaliin rantang yang kemarin saya pinjam. Terus ini saya ada panen sayur kangkung di kebun. Ini buat Bu Atun. Oh, iya Bu Jenab, makasih ya sayurnya. Saya yang bilang makasih sama Bu Atun. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Atun. Bu Jenab, tunggu dulu. Ada apa Bu Atun? Saya mau nanya deh sama Bu Jenab. Bu Atun mau nanya apa? Tanya nggak ya? Tanya nggak ya? Nanti kalau saya tanya, yang ada malah malu-maluin. Mana tahu Bu Jenab ini ember kan? Terus beritanya tersebar keliling kampung. Aduh, malu-maluin kalau gitu. Nggak usah aja deh. Nggak jadi deh Bu Jenab, saya juga lupa mau nanya apa. Oh ya udah kalau gitu, saya permisi pulang dulu ya Bu Atun. Mari. Iya. Gak usah aja lah saya tanya sama Bu Jenab. Nanti kalau saya tanya, pasti menyebar gosip di kampung ini. Dibilang lagi Bapak Jamal gak setia nanti sama saya. Tapi saya kepikiran loh sama omongan Isna. Dulu Pak Sepul waktu jauh sama Bu Jenab, gimana ya? Aduh, kata orang ya firasat istri itu bener loh. Kira-kira Bu Atun tadi mau nanya apa ya? Kok kayaknya dia ragu-ragu mau nanya sama saya? Bapak nggak hari kerja, nggak hari libur, nggak ada yang betah di rumah. Kamu ngomong apa sih, Tun? Itu Bapak mau kemana lagi sih, Pak? Aku mau keluar, mau cari angin. Bosen di rumah terus, Tun, suntuk. Bapak mau nyari angin apa sih, Pak? Pasti nggak betah di rumah.
Sesekali kalau libur itu di rumah aja, Pak. Nggak usah pergi kemana-mana gitu. Lagian kan kalau malam aku di rumah, Tun. Cuman siang aja aku yang pergi keluar kok. Mana ada Bapak malam di rumah. Bapak kalau malam pasti pergi ke warung, ngopi sama teman-teman Bapak. Ya maksudku kan kalau pulang dari warung aku di rumah. Masa nggak boleh pergi ngopi sih, Tun? Siang aku kerja, suntuk, beban pikiran. Ya harus refreshing malam ketemu bapak-bapak yang lain. Lagian aku nggak kemana-mana kok. Ya kalau refreshing nggak tiap malam juga lah, Pak. Ini Bapak tiap malam ngopi ke warung, ngumpul sama teman-teman. Itu suami si Isna loh, Pak. Dia nggak bisa jauh tuh sama istrinya. Ada-ada aja kamu, Tun. Tapi sebenarnya Bapak tuh sayang nggak sih sama aku sama Jamal? Pertanyaan bodoh macam apa itu, Tun? Itu pertanyaan ABG sama pacarnya. Kalau udah tua nggak kayak gitu pertanyaannya, Tun. Kamu ada-ada aja. Aku mau pergi dulu. Sekarang Bapak mau pergi kemana? Aku mau pergi mancing ke sungai. Nggak bapaknya, nggak anaknya. Hobinya sama aja. Mancing, mancing, mancing. Oh, bukannya mancing ikan, malah mancing keributan. Gak ada yang betah di rumah. Kamu ini ngomong apa sih, Tun? Dari tadi aneh-aneh aja. Jangan-jangan bener yang dibilang Isna tadi. Kamu ngomong apa, Tun? Nggak ada. Aneh. Loh, ini kok pancingku cuma satu? Dibawa sama anakmu, Pak. Si Jamal. Cuman satu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku pergi dulu, Tun. Mancing terus, mancing, mancing terus. Bukannya nemenin istrinya di rumah, tiap hari malah mancing aja. Aku pergi dulu, Tun. Palingan jam 5 pulang. Perasaanku nggak enak ya. Aku ikutin ah. Iya, benci banget. Mau kemana itu? Di sana kan nggak ada kolam pancing. Pasti seru nanti ini. Nggak sabar saya. Mau kemana itu Bapak si Jamal? Aduh, ya Allah. Bapak Jamal kemana itu? Bukannya itu rumahnya Nani? Janda yang ditinggal mati suaminya. Hah? Jangan-jangan?